Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani, NIM H101111911010. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rawiha Nur Afifah, NIM H1011111037. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Wahidia, NIM H1011191065. Halo semuanya, nama saya Regita Ferencia, NIM H1011191004. Kami semua berasal dari Program Studi Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Tanjung Pura, Pontianak. Berikut adalah video pembelajaran yang kami buat dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah pemrograman linear. Selamat menikmati. Kami dari kelompok 12 akan menjelaskan tentang analisis sensitivitas metode simplex dengan tipe perubahan, penambahan satu variabel atau aktivitas baru, dan penambahan suatu kendala baru. Analisis sensitivitas memberikan gambaran sejauh mana suatu keputusan akan cukup kuat berhadapan dengan perubahan faktor-faktor atau parameter-parameter yang mempengaruhi. Analisis ini dilakukan dengan mengubah nilai dari suatu parameter pada suatu saat untuk selanjutnya dilihat pengaruhnya terhadap akseptabilitas atau alternatif investasi. Jadi, analisis sensitivitas dilakukan untuk mengetahui sejauh mana fungsi bisa diubah sedemikian sehingga solusi optimalnya tetap. Langkah-langkah pemecahan program linear menggunakan metode simplex yaitu: 1. Memodelkan permasalahan yang ada ke dalam bentuk permodelan program linear. Kedua, mengubah permasalahan tersebut ke dalam bentuk baku sesuai ketentuan. Ketiga, membentuk tabel awal simplex. Keempat, menentukan kolom kunci di antara kolom-kolom variabel yang ada. Kelima, menentukan baris kunci dan angka kunci. Keenam, membentuk tableau berikutnya dengan mengganti variabel dasar dengan variabel masuk. Terakhir, mengulang langkah 4 sampai langkah 6 sehingga diperoleh tableau optimal. Tipe perubahan analisis sensitivitas: 1. Penambahan variabel atau aktivitas baru. Kedua, penambahan kendala baru. Masalah kehidupan sehari-hari. Contoh analisis sensitivitas ialah suatu perusahaan sepatu naik membuat 3 merek sepatu merek A, sepatu merek B, dan sepatu merek C. Untuk memproduksi sepatu tersebut, perusahaan menggunakan 3 jenis mesin. Kapasitas mesin-mesin tergantung pada tabel berikut. Mesin 1, kapasitas waktunya adalah 48 jam. Mesin 2, kapasitas waktunya adalah 20 jam. Mesin 3, kapasitas waktunya ada 8 jam. Jumlah waktu yang dibutuhkan tiap mesin untuk memproduksi tiap merek per buah dapat dilihat pada tabel berikut. Mesin 1, untuk sepatu merek A diperlukan 8 jam, sepatu merek B 6 jam, dan sepatu merek C 1 jam. Mesin 2 diperlukan 4 jam, sepatu merek A 2 jam memproduksi sepatu merek B, dan 1,5 jam memproduksi sepatu merek C. Mesin 3 diperlukan waktu 2 jam untuk sepatu merek A, 1,5 jam untuk sepatu merek B, dan setengah jam untuk sepatu merek C. Keuntungan per buah untuk masing-masing sepatu merek A, sepatu merek B, dan sepatu merek C adalah 60.000, 30.000, dan 20.000. Berapa banyak sepatu yang harus diproduksi per mereknya agar diperoleh keuntungan maksimum? Formulasi model pemrograman linear. Variabel keputusannya
X1 adalah banyaknya sepatu merek A yang harus diproduksi. X2 adalah banyaknya sepatu merek B yang harus diproduksi. Dan X3 adalah banyaknya sepatu merek C yang harus diproduksi. Fungsi tujuan memaksimumkan Z sama dengan 60X1 ditambah 30X2 ditambah 20X3. Dengan kendala 8X1 ditambah 6X2 ditambah X3 lebih kecil sama dengan 48. 4X1 ditambah 2X2 ditambah 1,5X3 lebih kecil sama dengan 20. 2X1 ditambah 1,5X2 ditambah 0,5X3 lebih kecil sama dengan 8. Dengan X1, X2, dan X3 lebih besar sama dengan 0. Pembahasannya, dari pemodelan tersebut dibuat bentuk bakunya sebagai berikut. Fungsi tujuan memaksimumkan Z sama dengan 60X1 ditambah 30X2 ditambah 20X3 ditambah 0S1 ditambah 0S2 ditambah 0S3. Dengan kendala 8X1 ditambah 6X2 ditambah X3 ditambah S1 sama dengan 48. 4X1 ditambah 2X2 ditambah 1,5X3 ditambah S2 sama dengan 20. 2X1 ditambah 1,5X2 ditambah 0,5X3 ditambah S3 sama dengan 8. Dengan X1, X2, X3, S1, S2, dan S3 lebih besar sama dengan 0. Sehingga didapat tabel 1 dengan variabel dasar Z, S1, S2, dan S3. Kemudian dari tabel 1 didapat rasio sebagai berikut. Kemudian tabel kedua dengan variabel dasar Z, S1, S2, dan X1 didapat nilai kanan untuk Z 240, S1 16, S2 4, dan X1 4. Sehingga dapat dilihat bahwa tabel 3 sudah optimal karena semua bilangan di baris Z sudah non-negatif. Didapatkan solusi optimalnya adalah X1 sama dengan 2, X3 sama dengan 8, S1 sama dengan 24, X2 sama dengan X2 sama dengan S2 sama dengan S3 sama dengan 0. Serta nilai maksimum dari Z adalah 280. Jadi banyak sepatu tiap merek yang harus diproduksi adalah sebanyak 2 buah merek sepatu A dan 8 buah sepatu merek C. Dengan keuntungan maksimumnya adalah 280.000. Analisis sensitivitas. Ada 2 jenis analisis sensitivitas yang akan dilakukan, yaitu pertama penambahan satu variabel atau aktivitas baru. Akan dicari interval untuk koefisien dari variabel yang akan ditambahkan. Misalkan ditambahkan suatu variabel X4 pada tab kendala sehingga pemodelan pemrograman linier sebelumnya akan berubah menjadi seperti berikut. Fungsi tujuan memaksimumkan Z sama dengan 60X1 ditambah 30X2 ditambah 20X3 ditambah C4X4 ditambah 0S1 ditambah 0S2 ditambah 0S3. Dengan kendala 8X1 ditambah 6X2 ditambah X3 ditambah A14X4 ditambah S1 sama dengan 48 yang udah tulis. Yang kedua
4x1 ditambah 2x2 ditambah 1,5x3 ditambah A24x4 ditambah S2 sama dengan 20. Yang ketiga, 2x1 ditambah 1,5x2 ditambah 0,5x3 ditambah A34x4 ditambah S3 sama dengan 8 dengan x1, x2, x3, x4, s1, s2, s3 lebih besar dari 0. Supaya solusi optimalnya tetap, maka haruslah C4 lebih besar dari 0 supaya tablo tetap optimal. Dengan metode dual simplex didapat C4 sama dengan C besar BV B pangkat min 1 A4 dikurangi C4 lebih besar dari 0. Matriks baris 0, 10, 10 dikali matriks kolom A14, A24, A34 dikurangi C4 lebih besar dari 0. 10A24 ditambah 10A34 dikurangi C4 lebih besar dari 0. 10 dalam kurung A24 ditambah A34 lebih besar dari C4. Jadi, syaratnya adalah 10 dalam kurung A24 ditambah A34 lebih besar C4 agar solusi optimalnya tetap. Di luar dari itu, yaitu 10 dalam kurung A24 ditambah A34 kurang C4 akan mengakibatkan solusi optimal yang ada saat ini menjadi berubah. Ambil contoh A14 sama dengan 1, A24 sama dengan 1, A34 sama dengan 1, dan C4 sama dengan 15. Keempat nilai tersebut memenuhi persyaratan, yaitu 10A dalam kurung A24 ditambah 34 lebih besar dari C4. Akan diperiksa apakah solusi optimalnya tepat. Maksimumkan Z sama dengan 60x1 ditambah 30x2 ditambah 20x3 ditambah 15x4 ditambah 0s1 ditambah 0s2 ditambah 0s3 dengan kendala yang pertama 8x1 ditambah 6x2 ditambah x3 ditambah x4 ditambah s1 sama dengan 48. Yang kedua 4x1 ditambah 2x2 ditambah 1,5x3 ditambah x4 ditambah s2 sama dengan 20. Yang ketiga 2x1 ditambah 1,5x2 ditambah 0,5x3 ditambah x4 ditambah s3 sama dengan 8. Dengan x1, x2, x3, x4, s1, s2, s3 lebih besar dari 0. Sehingga didapatkan tablo 1 untuk contoh yang pertama dari analisis sensitivitas yang pertama. Setelah 2 kali iterasi, didapat tablo optimal sebagai berikut. Tablo 3, tablo telah optimal untuk contoh dari yang pertama, analisis sensitivitas yang pertama. Dapat dilihat bahwa solusi optimalnya tetap. Selanjutnya akan diperiksa solusi optimal untuk C4 sama dengan 25, di mana menurut persyaratan tadi seharusnya solusi optimalnya berubah karena 10 dikali A24 ditambah A34 kurang dari C4. Pemodelannya sebagai berikut. Fungsi tujuannya memaksimumkan Z sama dengan 60x1 ditambah 30x2 ditambah 20x3 ditambah 25x4 ditambah 0s1 ditambah 0s2 dan ditambah 0s3. Dengan kendala 8x1 ditambah 6x2 ditambah x3 ditambah x4 ditambah s1 sama dengan 48, 4x1 ditambah 2x2 ditambah 1,5x3 ditambah x4 ditambah s2 sama dengan 20, 2x1 ditambah 1,5x2 ditambah 0,5x3 ditambah x4 ditambah s3 sama dengan 8, dan kendala non negatifnya adalah x1, x2, x3, x4, s1, s2, s3 lebih dari sama dengan 0. Jadi di sini koefisien x4-nya tetap, tapi koefisien x4 di fungsi tujuannya diganti menjadi 25. Dapat dilihat bahwa ini perbandingan solusi optimal awalnya dan solusi optimal barunya. Sebelumnya, nilai kanan dari Z atau NK
dari Z itu 280, sekarang menjadi 290. Kemudian variabel dasarnya tadi S1, X3, dan X1 menjadi S1, X3, dan X4. Dan nilainya juga berubah. Sebelumnya X1-nya 2 menjadi X1-nya 0. Kemudian X3-nya 8 menjadi 12. Kemudian S1-nya 24 menjadi 34. Selanjutnya dilakukan analisis sensitivitas tipe kedua, yaitu penambahan suatu kendala baru. Untuk analisis sensitivitas yang ini ada 3 kasus. Yang pertama, solusi optimal sebelumnya memenuhi kendala baru yang akan ditambahkan. Kasus kedua, solusi optimalnya tidak memenuhi kendala baru, tetapi tetap ada solusi visible. Yang ketiga, solusi optimal tidak memenuhi kendala baru, kemudian juga tidak memiliki solusi visible. Pertama akan dibahas untuk kasus 1. Jadi misalnya ditambahkan kendala baru, yaitu X1 ditambah X2 ditambah X3 kurang dari sama dengan 11. Dapat dilihat bahwa solusi optimal saat ini, yaitu X1 sama dengan 2, X3 sama dengan 8, S1 sama dengan 24, dan X2, S2, dan S3-nya 0, itu memenuhi kendala baru tersebut. Karena jika dimasukkan, didapat 2 ditambah 0 ditambah 8 kurang dari sama dengan 11, yaitu 10. Nah, karena solusinya tetap visible dan Z tetap 280, maka solusinya tetap optimal. Itu adalah kasus 1. Kemudian untuk kasus keduanya, misalkan ditambahkan kendala baru, yaitu X2 lebih dari sama dengan 1. Pada solusi optimal sebelumnya, X2-nya 0. Jadi tidak memenuhi kendala baru yang ditambahkan, jadi akan dicari solusi optimal yang baru. Pertama, pemodelan pemrograman linearnya sebagai berikut. Fungsi tujuan memaksimumkan Z sama dengan 60X1 ditambah 30X2 ditambah 20X3 ditambah 0X1 ditambah 0X2 ditambah 0X3 ditambah 0X4. Di sini Z-nya tetap sama, tetapi ditambahkan satu variabel baru, yaitu S4, karena ada kendala baru. Kendalanya, untuk kendala pertama, kedua, dan ketiga tetap sama dengan kendala sebelumnya. Dan ditambahkan suatu kendala baru, yaitu negatif X2 ditambah S4 sama dengan 1. Di sini sudah dalam bentuk baru. Dan kendala non-negatifnya adalah X1, X2, S3, S1, S2, S3, S4 lebih dari sama dengan 0. Kemudian dari formulasi tersebut didapat tableau sebagai berikut. Setelah dilakukan metode dual simplex, didapat tableau optimal sebagai berikut. Jadi, solusi optimalnya setelah ditambahkan kendala yang baru, yaitu X2 lebih besar atau sama dengan 1, adalah X1 sama dengan 0,75, X2 sama dengan 1, X3 sama dengan 10, S1 sama dengan 26, S2 sama dengan S3 sama dengan 0, serta nilai maksimum dari Z adalah 275, yang mana berbeda dengan sebelum ditambahkan kendala baru, yaitu nilai maksimum Z sebelumnya adalah 280. Kasus ketiga yaitu misalnya ditambahkan kendala baru, yaitu X1 ditambah X2 lebih besar atau sama dengan 12. Jelas terlihat ya bahwa solusi optimal sebelumnya yaitu X1 sama dengan 2, X3 sama dengan 8, S1 sama dengan 24, X2 sama dengan S2 sama dengan S3 sama dengan 0. Serta nilai maksimum dari Z adalah 280, di mana tidak memenuhi kendala baru tersebut. Akan dicari solusi optimal yang memenuhi kendala baru tersebut. Modelannya yaitu tujuan memaksimumkan Z sama dengan 60X1 ditambah 30X2 ditambah 20X3 ditambah 0S1 ditambah 0S2 ditambah 0S3 ditambah 0S4 dengan fungsi kendala yaitu 8X1 ditambah 6X2 ditambah X3 ditambah S1 sama dengan 48, 4X1 ditambah 2X2 ditambah 1,5, X3 ditambah S2 sama dengan 20, 2X1 ditambah 1,5, X2 ditambah 0,5, X3 ditambah S3 sama dengan 8, minus X1 dikurang X2 ditambah S4 sama dengan minus 12, X1, X2, X3, S1, S2, S3, S4 lebih besar atau sama dengan 0.
sehingga tableau dari permasalahan tersebut yaitu dapat dilihat di gambar. Setelah dilakukan 4 kali iterasi, diperolehlah tableau. Nah, terlihat bahwa pada baris ketiga atau B3, kendalanya jika ditulis akan menjadi X1 ditambah X3 ditambah 2S3 ditambah 3S4 sama dengan negatif 20. Karena ada kendala non-negatif, yaitu X1, X3, S3, S4 lebih besar atau sama dengan 0, sehingga tidak akan ada nilai untuk variabel X1, X3, S3, dan S4 yang memenuhi kedua kendala tersebut. Jadi setelah ditambahkan kendala baru yaitu X1 ditambah X2 lebih besar atau sama dengan 12, permasalahan ini menjadi tidak memiliki solusi visible. Kesimpulan dari permasalahan di atas yaitu setelah digunakan metode simplex, dapatlah keuntungan maksimum yang diperoleh perusahaan. Sepatu Nike adalah Rp280.000 dengan banyaknya masing-masing merek sepatu yang harus diproduksi adalah sebanyak 2 buah sepatu merek X dan 8 buah sepatu merek Z. Berdasarkan hasil analisis sensitivitas, keuntungan akan tetap apabila ditambah suatu variabel dengan koefisien pada fungsi kendalanya adalah A14, A24, A34 dan koefisien pada fungsi tujuannya adalah J4. Maka haruslah memenuhi 10 A24 ditambah A34 lebih besar atau sama dengan J4. Hasil dari analisis sensitivitas berupa penambahan kendala baru adalah ada 3 jenis kasus yang didapatkan dari penambahan kendala baru, yaitu solusi minimal yang telah ada tetap memenuhi kendala baru, solusi optimal yang telah tidak memenuhi yang telah ada tidak memenuhi kendala baru tetapi masih ada solusi visible-nya, serta solusi optimal yang telah ada tapi tidak memenuhi kendala baru dan juga tidak ada solusi visible-nya. Sekian penjelasan kami terkait materi ini. Mohon maaf jika terdapat banyak kekurangan dalam pembuatan video ini. Terima kasih telah menonton video ini dan semoga video ini bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.